Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Rin Reski dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pembahasan tingkat 1 rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS diyakini bakal berjalan lancar. Ketua Panja Penyusunan RUU TPKS Willy Aditya yakin pembahasan tak akan memakan waktu lama. Mengingat Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan pembahasan RUU TPKS dipercepat. Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya optimis pembahasan RUU TPKS akan dituntaskan pada masa sidang ketiga 2021-2022. Tim gugus tugas percepatan pembahasan RUU TPKS yang dibentuk pemerintah diyakini akan semakin mempercepat proses pembahasan. Willy menyampaikan tim gugus tugas tersebut berisikan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan jaksa yang nantinya mengimplementasikan RUU TPKS setelah disahkan. Komunikasi pun telah dilakukan antara Panja Penyusunan Draft RUU TPKS dengan tim gugus tugas untuk menyamakan persepsi. Dia meyakini penyamaan persepsi tersebut bakal memperlancar pembahasan tingkat 1 RUU TPKS. Semoga komunikasi yang bagus antara DPR dan pemerintah ini benar-benar bisa mempercepat ini. Dan ini menjadi political will kita bersama. Semoga ya bisa kita selesaikan masa sidang inilah kalau ini dimnya tidak banyak mengalami perubahan. Undang-undang yang benar-benar memberikan perlindungan. Kalau sejauh ini undang-undang yang eksis, undang-undang yang ada itu kan hanya menitik beratkan kepada pelaku ya. Jadi pelaku seberat apapun itu dihukum, belum tentu kondisi si korban akan pulih ya. Jadi itu yang menjadi concern kita, undang-undang yang memiliki perspektif korban dan keberpihakan kepada korban. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Kejaksaan pada Desember 2021 lalu. Ada 8 poin penyempurnaan substansi dalam revisi tersebut. Terkait hal tersebut, Komisi 3 DPR RI mensosialisasikan sekaligus ingin mengetahui upaya Kejaksaan Tinggi, salah satunya di Banten, dalam menyikapi penambahan kewenangan kejaksaan. Jika integritas para aparat kejaksaan ini tidak dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik, bisa berpotensi munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bisa berpotensi munculnya abuse of power. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengingatkan, jika penambahan kewenangan kejaksaan tidak disikapi dengan baik dan bijak oleh Kepala Kejaksaan Tinggi bersama jajaran kejaksaannya, bukannya memperkuat kejaksaan, namun merusak nama baik kejaksaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Mantovani mengatakan, sebelum Undang-Undang Kejaksaan baru disahkan, pihaknya melalui Asisten Pengawasan Kejati telah menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP untuk mengawasi kinerja para jaksa. Informasi dari forum komunikasi tersebut terkait jaksa yang tidak berintegritas baik akan diproses sesuai prosedur yang berlaku di kejaksaan. Sebelum diperiksa kita bergeser dulu Pak. Jadi supaya di sini di wilayah sini kondusif dulu, habis itu baru dikeluarkan pemeriksaan, klarifikasi. Kalau memang kita nggak bisa, kita teruskan ke Kejagung. Tapi ada beberapa yang kita tangani, ya kan? Kalau yang parah-parah kita kasih ke Kejagung, Pak. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dikenal kaya dengan berbagai macam tumbuhan herbal dan apotek hidup. Sayangnya industri BUMN farmasi saat ini justru tertinggal dibandingkan dengan farmasi swasta maupun global. Dan untuk itu Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan PT Bio Farma Persero untuk menekan impor bahan baku hingga mampu mandiri dan bersaing di bidang industri obat-obatan. Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Hotsinaga saat berkunjung langsung ke PT Bio Farma Persero di Bandung, Jawa Barat. Bio Farma ini sekarang kan jadi holding yang membawahi Indofarma dan Kimia Farma. Nah, ketiga industri farmasi BUMN kita ini adalah menjadi tulang punggung terkait ketahanan kesehatan kita di Indonesia. Nah, kalau holding Bio Farma ini dan juga grup farmasi BUMN ini tidak bisa mengejar ketertinggalan, maka kesehatan Republik ini itu akan sangat terganggu.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin juga menekankan Kementerian Perindustrian harus mendukung PT Bio Farma agar dapat meningkatkan produksi obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengutamakan bahan-bahan dari dalam negeri. Kami dari Komisi 7 akan concern kepada bagaimana sih peran negara ya dalam hal ini industri, perindustrian dalam konteks menjamin peningkatan produktivitas atau produksi dari industri farmasi yang di tanah air. Sebelumnya, holding BUMN Farmasi yang diketuai PT Bio Farma dibentuk untuk menekan impor bahan baku farmasi dari 90% menjadi 75%. Harapannya produk farmasi dapat tersebar secara merata ke seluruh pelosok negeri dan menciptakan semangat berinovasi untuk menghasilkan produk baru yang mampu bersaing dengan produk asing. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 7 DPR RI mendukung pembangunan smelter Manyar perlu dukungan pemerintah daerah. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI dukung pembangunan smelter Manyar untuk memperkuat hilirisasi industri, serapan tenaga kerja, dan meningkatkan penerimaan APBN. Saat meninjau pembangunan smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK di Gresik, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mengapresiasi pencapaian 12% progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Harapannya pembangunan smelter dapat memberi manfaat bagi masyarakat Gresik, salah satunya penyerapan tenaga kerja lokal. Bambang menegaskan pembangunan smelter ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, yakni pengelolaan hasil alam di dalam negeri. Dan progres saat ini sudah mencapai 12% dengan biaya hampir sekitar 10 triliun. Jadi kita melihat keseriusan PT Freeport untuk membangun smelter sudah terbuktikan. Apalagi kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu groundbreaking-nya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bambang mendorong peran pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan fasilitas pendukung seperti akses jalan yang dapat mengurangi kemacetan. Menurutnya infrastruktur jalan turut menunjang kemajuan industri dalam negeri. Karena kita melihat tadi sangat crowded sekali jalan menuju sini. Karena sebuah kawasan industri itu salah satu penunjang utamanya adalah infrastruktur jalannya. Diketahui pada 12 Oktober 2021 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melakukan groundbreaking pembangunan smelter di KEK Java Integrated and Ports Estate Gresik, Jawa Timur dengan nama Smelter Manyar. Dari Jawa Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Seorang anak berusia 9 tahun berinisial AA yang tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya sendiri. Kasus terungkap usai korban didampingi ibunya melapor ke Polsek Setiabudi dan pelaku sudah ditangkap pihak kepolisian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendatangi Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan untuk memberi apresiasi dan juga dukungan atas kinerja aparat kepolisian yang cepat merespon dan mengungkap kasus pencabulan tersebut. Soal pencabulan terhadap anak Pak Kapolda ini, jadi kita apresiasi tindakan cepat dalam rangka kita Undang-Undang TPKS, ada laporan dari warga dan pelaku sudah ditangkap dan sudah divisum dengan cepat. Seorang anak berusia 9 tahun berinisial AA yang tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya sendiri. Kasus terungkap usai korban didampingi ibunya melapor ke Polsek Setiabudi dan pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memberi apresiasi atas kinerja aparat kepolisian yang cepat merespon. Sufmi Dasko mengatakan, respon cepat pihak kepolisian diharapkan bisa diterapkan secara konsisten. Usai sidak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menemui Ibu AA sebagai bentuk empati dan dukungan pada AA dan keluarga karena adanya ancaman terhadap korban dan keluarganya
jika melanjutkan proses hukum kasus tersebut. DPR RI akan berupaya mencegah kasus serupa terjadi kembali melalui RUU TPKS. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi berulang dan berulang, kami dari DPR RI akan komit untuk memperjuangkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu menjadi undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa DPR memperlambat segala macam, itu tidak betul. Bahwa usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON yang dirilis resmi bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional ke-38. Anggota Komisi 10 DPR RI berharap perlunya pembinaan olahraga di tanah air secara serius untuk menghasilkan ekosistem dan tata kelola keolahragaan yang lebih baik dari sisi prestasi maupun dari sisi industri. Dalam kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, Mitra Fahrudin mengatakan, dana olahraga sebaiknya menjadi pengeluaran yang diatur dalam undang-undang dalam jangka waktu tertentu. Pasalnya, alokasi anggaran untuk pembinaan olahraga nasional saat ini masih cukup kecil. DPR minta kepada pemerintah untuk menggelontorkan 2% APBN dalam rangka peningkatan olahraga kita ataupun memberi support pembiayaan terhadap dunia olahraga kita. Tetapi lagi-lagi pemerintah punya pandangan lain. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 10 DPR RI Mitra Fahrudin juga mendukung Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah PON 2028. Untuk itu, Kalimantan Selatan perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah pusat dalam pengadaan infrastruktur dan pengelolaan venue-venue yang sudah ada. Dari Kalimantan Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi Rumah Sakit Umum Daerah Jombang yang telah memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Jombang. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengapresiasi RSUD Jombang yang meraih penghargaan BPJS Kesehatan Awards 2021 dengan kategori rumah sakit paling berkomitmen dalam melayani peserta jaminan kesehatan nasional. Ditemui saat meninjau fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Jombang, Edi Wuryanto berharap RSUD Jombang dapat terus melayani masyarakat dengan baik. Inovasi yang dilakukan RSUD Jombang sudah baik, perlu menjangkau seluruh masyarakat untuk bisa mengakses rumah sakit ini. Rumah sakit Jombang ke rumah, ini value bagi pasien yang menurut saya bagus. Ada efisiensi, ada peningkatan. Jadi apa yang ada di RSUD Jombang ini menjadi contoh, dan kalau RSUD semua di wilayah negara kita itu seperti ini, maka sistem kesehatan nasional kita akan baik. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani. Menurut Neti, fasilitas kesehatan yang memadai harus terus ada dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kecepatan dan ketepatan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat sudah sangat baik. RSUD Jombang menjadi salah satu RSUD yang patut kita apresiasi ya, karena RSUD dengan fasilitas yang dimilikinya ternyata memiliki 45 bed alat hemodialisis ya bagi warga yang menderita penyakit gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah secara rutin. Dan saya sendiri tadi merasakan ya bagaimana kecepatan para nakes. Dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNS atau CPNS di Sumatera Utara karena belum adanya laporan indikasi kecurangan dari peserta atau masyarakat yang diterima Komisi 2 DPR RI, dan meski begitu tidak dipungkiri ada potensi kecurangan dalam seleksi yang diikuti jutaan orang pelamar.
Saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara, anggota Komisi 2 DPR RI Jaki Uli mengatakan, potensi kecurangan biasanya terjadi karena adanya oknum yang bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam proses seleksi. Kantor regional BKN Medan perlu melakukan peningkatan pada tahapan berikutnya seleksi CPNS di Sumatera Utara. Tingkat kejujuran dalam proses seleksi CPNS akan terlihat dari CPN yang terpilih memang memiliki kompetensi atau tidak. Kita lihat sekejap itu memang tidak ada salahnya. Tapi kita tidak tahu proses yang terjadi antara orang yang membantu dan yang dibantu di dalam itu melalui proses IT kan sulit. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang juga mengatakan, belum adanya laporan terkait seleksi CPNS di Sumatera Utara, belum menjamin proses seleksi bebas dari kecurangan sampai proses penerimaan CPNS selesai. Meski begitu, panitia seleksi CPNS di Sumatera Utara dinilai telah bekerja dengan baik. Ya, kita tunggu saja akhir dari proses ini, apakah memang betul-betul bersih, tanpa KKN, tanpa sesuatu alat pun untuk meluluskan dan meloloskan seseorang. Dari Sumatera Utara, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi penekanan prevalensi stunting di Provinsi Jambi di bawah prevalensi stunting nasional dengan pencapaian sebesar 20%. Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan penekanan angka stunting menjadi 14%. Saat ini secara nasional, angka prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 27%. Penanganan stunting dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit. Stunting juga beresiko menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penyuluhan berbasis keluarga beresiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perlu dilakukan terobosan-terobosan. Nah, terobosannya tentu saja ini yang paling utama adalah membangun persepsi yang benar tentang anak sehat itu seperti apa. Stunting itu bisa dicegah dengan cara bagaimana. Dan ini perlu penyuluhan. Nah, kita juga mendorong karena penyuluhan ini dibutuhkan oleh begitu banyak tenaga SDM, ya pasti membutuhkan banyak tenaga-tenaga relawan, ya pendamping keluarga ataupun penyuluh keluarga berencana yang akan diturunkan ke masyarakat untuk melakukan edukasi gitu ya, supaya dari sejak sebelum menikah, kemudian menikah, hamil sampai melahirkan itu anak-anak ini bisa disiapkan gitu ya, calon-calon bayi ini. Dari Provinsi Jambi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.